Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berbicara mengenai anak, tentu kita sebagai orang tua merasakan kesabaran yang luar biasa tatkala melihat anak kita bisa jadi nakal atau menggemaskan, atau bisa jadi kita merasa bahagia, kita merasa senang ketika melihat anak kita yang lucu dan menyenangkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan pada anak. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada banyak cara mendidik anak mulai kecil hingga dewasa, apalagi cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang saat ini di zaman sekuler saat ini. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah yang ingin kita bahas adalah bagaimana Islam memandang pendidikan pada anak mulai dari kecil hingga dewasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Terkadang orang tua itu merasa sayang sekali sama anaknya hingga menganggap bahwa pukulan sekecil apapun itu bisa membahayakan jiwanya. Padahal faktanya tidak seperti itu, ikhwatal iman. Ya memang betul, kalau memang diterapkan zaman sekarang, orang tua memukul anak kena HAM, hak asasi manusia. Seorang guru memukul muridnya kena HAM, hak asasi manusia. Bisa dituntut oleh murid, bisa dituntut oleh anak. Padahal kalau dalam Islam tidak mengenal HAM. Dalam Islam itu al-huququ syar'i lil insan, hak asasi syariat pada manusia, bukan hak asasi manusia. Itu omong kosong itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Teringat pendidikan yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh orang tuanya Muhammad Al-Fatih. Tahu siapa Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah panglima perang seorang khalifah waktu itu yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, di mana 800 tahun penantian tidak pernah yang namanya benteng Konstantinopel itu dijebol hingga akhirnya tertaklukkan. Padahal baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, la tastahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kelak akan ditaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik amir, sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang bernaung di bawah kepemimpinan panglima itu. Dan ternyata salah satu kunci panglima Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan, di samping pertama beliau percaya akan bisyarah Rasul Muhammad SAW akan tertaklukkannya kota Konstantinopel, dan yang kedua ternyata yang cukup menarik untuk kita bahas adalah bagaimana pola pengasuhan Muhammad Al-Fatih mulai kecil hingga akhirnya dewasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sultan Murad II, yaitu ayahanda tercinta Muhammad Al-Fatih, menitipkan ananda tercintanya kepada syekh-syekh yang handal. Salah satu syekhnya, yaitu syekh yang pertama kali yang mendidik Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Dan beliaulah yang pertama kali memukul Muhammad Al-Fatih kecil ketika nakal waktu itu. Al-Fatih kecil beranggapan bahwa tidak ada yang berani memukulku. Kalau ada yang berani memukulku maka akan ku beritahukan kepada ayahanda dan dia akan dipecat. Tapi tidak. Di sini Syekh Ahmad bin Ismail menganggap bahwa
Al-Fatih kecil harus dijadikan orang yang besar. Dan memang pesan dari Sultan Murad II memasrahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada beliau itu. Silakan diapain saja anakku, nggak jadi soal. Yang penting anakku bisa menjadi benar. Dan ternyata iya. Pukulan yang pertama yang diterima oleh Muhammad Al-Fatih dari guru pertamanya itu berbekas, sakit hati. Tapi apa daya, Muhammad Al-Fatih kecil bisanya hanya menggerutu, bisanya hanya menyimpan perasaan sakit hati dan dendam. Dan tidak ada yang bisa diapa-apain. Dan apakah cukup berhenti sampai di situ? Ayahanda tercinta Muhammad Al-Fatih dalam mendidiknya? Tidak. Ayahanda tercinta Muhammad Al-Fatih mengirimkan syekh yang kedua, yaitu Syekh A'aq Samsudin. Dan lewat tangan ketegasan Syekh A'aq Samsudin inilah baginda Muhammad Al-Fatih bisa berada di tampuk kekuasaan tertinggi dan akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Apa yang dilakukan syekh tersebut? Syekh itu secara tidak ada awan, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memukul dengan keras tubuh Muhammad Al-Fatih. Dan yang terjadi adalah Muhammad Al-Fatih meradang kesakitan dan dendam luar biasa pada Syekh A'aq Samsudin. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Suatu ketika berpuluh tahun kemudian, ketika Muhammad Al-Fatih sudah berhasil menjadi panglima tertinggi, berhasil menjadi khalifah dan menaklukkan kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih yang sudah menjadi orang yang besar itu ngomong pada Syekh A'aq Samsudin, "Wahai Syekh, mengapa engkau dulu memukulku padahal aku tidak bersalah? Dan aku sakit hati, wahai Syekh." Dijawab dengan bijak oleh Syekh A'aq Samsudin, "Wahai anakku Muhammad Al-Fatih, hari ini ku tunggu-tunggu engkau mempertanyakan permasalahan itu. Ketahuilah wahai anakku, suatu saat kelak ketika engkau sudah dewasa, ketika kelak engkau sudah menjadi pemimpin besar, engkau tidak akan pernah melupakan pukulan itu. Dan sadari bahwa ketika engkau menjadi pemimpin yang besar, engkau tidak akan melakukan pukulan kezoliman, engkau tidak akan menzolimi rakyatmu. Wahai anakku, berhati-hatilah dalam perkataan, berhati-hatilah dalam perlakuanmu kepada seluruh rakyatmu, sayangilah mereka, wahai anakku." Dan ikhwatal iman rahimakumullah, terkadang kita sayang pada anak kita hingga akhirnya memanjakan anak kita, dan itu salah. Saya katakan salah besar. Tegaslah kepada anak kita, didik anak kita, kalau perlu dengan kekerasan, dengan catatan, kok bisa kekerasan dijadikan metode dalam mendidik anak? Dengan catatan ya tidak dengan pukulan di wajahnya, tapi kalau di punggungnya, di tangan atau di kakinya nggak ada masalah. Karena orang besar itu dijadikan tidak dengan dikasih makan, disuapin sampai besar, tidak, tapi disuruh untuk makan sendiri, mandi sendiri, kalau perlu semuanya dikerjakan sendiri. Dan kalau memang salah ya apa salahnya untuk memukul demi kebaikan, hatta meskipun pemukulan yang berbekas sekalipun. Yang penting anak kita ajarkan dengan ketegasan. Wahai seluruh saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan anak-anak kita di belakang kita itu anak-anak yang lemah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita meninggalkan anak-anak kita yang lemah agamanya di belakang kita tentunya ketika kita telah meninggal. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas kejadian seperti itu dan berharap semoga anak-anak kita menjadi orang-orang hebat dan kuat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.